Mungkin yang didahulukan uang dulu, passion dulu, atau apa menurut Mas Tian gimana? Kalau ini orang pasti lain-lain ya, tapi kalau saya yang diduluin passion karena Kenapa Mas? money follows, itu dia. Money follows. Itu gimana maksudnya? Jadi uang itu akan datang sendirinya ketika kita mengerjakan sesuatu. Karena kalau kita suka pasti kita mengerjakannya dengan senang. Kalau kita senang pasti hasilnya maksimal. Kalau hasilnya maksimal bisa dipastikan hasilnya bagus. Kalau itu bagus dan tepat, maksudnya pasarnya dia dapatnya pas, uangnya datang sendiri. Inspiring, encouraging, enlightening. Elspeaks, all things are here. Hai viewers, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan semua kegiatan, aktivitas dilancarkan dan dalam keadaan hati yang menyenangkan. Saya juga seneng banget sekarang ketemu sama teman lama. Halo Mas Tian. Hai, halo. Iya, beliau ini adalah Oktian Anugraha ya. Saya panggilnya Mas Tian, Bapak Tian, Om Tian, Kakak Tian aja. Tian aja Iya. ya. Beliau ini teman lama saya. Kita dulu ketemu pas waktu jadi penyiar radio. Iya, kita waktu Tahun masih berapa itu, umur Mas? 18 kalau nggak salah ya. 18. Berapa Dirimu tahun yang 16 lalu? kan, Iya. aku masih 18. Sekarang saya 17 kok, cuma beda berapa Saya tahun? sekarang masih 23, jadi nggak Ngaku-ngaku. Kangen ya masa dulu ya. Senang sekali Mas Tian udah datang di Elspeaks untuk episode kedua ini. Dan sekarang Mas Tian ini luar biasa loh. Selain sebagai praktisi komunikasi ya, biasanya mengisi jadi apa Mas, pembicara. Kemudian apa sekarang Mas kesibukannya? Kesibukan saya pertama kantoran. Disebutin semua nggak apa-apa, nggak kepanjangannya. Nggak apa-apa. Kantoran di salah satu lembaga pemerintahan di pusat, tapi kantornya di Surabaya. Terus kemudian kalau malam saya ngajar di salah satu kampus swasta di Surabaya. Ngajarnya itu di bidang apa Mas? Mata kuliah apa? Hukum. Oh hukum. Nah ini yang Hukum bikin saya tapi di penasaran. FISIP. Hukum tapi di FISIP? Karena yang ngajak waktu itu saya nggak sengaja ngisi workshop di kampus, terus kemudian ngobrol, langsung besoknya ngobrol-ngobrol, lalalala, ketemu akhirnya langsung ngajar gitu. Oh gitu, berarti sekarang hukum iya, praktisi komunikasi iya, dibilang Iya. jurnalis juga, dulunya pernah jurnalis ya? Dulu, tapi sekarang kayaknya udah agak lupa ilmu itu, jadi saya lupa, lebih tapi masih nyaman bisa ya. dibilang- Kangen loh ya jadi Iya. jurnalis gitu. Nah di sini saya tuh pengen tanya sama Mas Tian ya. Mas Tian kan S1 S2 hukum, kemudian sekarang juga di ranah komunikasi jurnalis. Betul. Pernah sebetulnya kalau menurut Mas Tian tuh penting nggak sih kita berkarir dengan passion, atau mungkin yang didahulukan uang dulu, passion dulu, atau apa menurut Mas Tian gimana? Kalau ini orang pasti lain-lain ya, tapi kalau saya yang diduluin passion karena Kenapa Mas? money follows, itu dia. Money follows. Itu gimana maksudnya? Jadi uang itu akan datang sendirinya ketika kita mengerjakan sesuatu. Karena kalau kita suka pasti kita mengerjakannya dengan senang. Kalau kita senang pasti hasilnya maksimal. Kalau hasilnya maksimal bisa dipastikan hasilnya bagus. Kalau itu bagus dan tepat, maksudnya pasarnya dia dapatnya pas, uangnya datang sendiri. Gitu ya. Jadi tetapi nggak semua orang harus mengikuti passion ya. Terkadang ada yang mau tidak mau biasanya apa kantoran begitu. Kalau menurut Mas Tian sendiri untuk bisa terhindar dari rasa tekanan ya, misalnya mau tidak bisa mengikuti passion itu bagaimana caranya Mas? Gampang. Tipsnya biar kita bisa Pikirin mengurangi rasa bosan itu. Duit yang akan kalian dapat ketika kerja di situ. Pasti Kembali akan lagi ke semangat. uang ya. Iya. Oke. Memang itu kita tidak bisa hidup tanpa uang, misalnya itu Betul. bukan berarti materialistis, tetapi semua memang membutuhkan uang Iya. begitu ya. Kalau menurut Mas Tian sendiri juga terkadang banyak yang bingung juga antara passion dan hobi nih. Misal ada yang suka menyanyi ya, mungkin banyak yang suka menyanyi, kemudian cita-citanya pengen jadi penyanyi, itu kan passion ya. Kalau ada yang bilang saya juga suka nyanyi tapi nggak jadi penyanyi, nggak apa-apa. Apa menurut Mas Tian bedanya passion sama hobi? Kalau hobi itu just for fun, jadi kita senang selesai. just for Tapi fun. kalau menurut saya, tapi kalau passion itu kita senang dapat iya. Yang kedua kita ngerasa hidup live kayak gitu. Kita melakukan itu kayak apa ya? Kayak kita merasa kita bermanfaat aja buat orang kayak gitu. Itu kalau passion berarti biasa juga ada tenaga, pikiran dan waktu yang lebih kita Betul. luangkan nggak sih untuk bisa menguasai hal Iya. itu yang akhirnya bisa mencapai tujuan kita ya Mas ya. Kalau misalnya hobi itu just for fun aja. Iya. Kalau menurut saya gitu. Cuman ini saya tambahin nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini saya bukan saya yang bilang, tapi saya baca dari bukunya Yoris atau apa itu, Yoris Sebastian. Yoris Sebastian, ya, saya tahu. betul. Salah satu yang saya ikuti dari dulu itu. Oh gitu, oke. Oh. Dia nulis salah satu bukunya itu, dia juga ngutip dari orang Jepang. Pernah dengar Ikigai mungkin? Belum sepertinya. Belum ya. Ikigai itu gabungan antara hobi, passion, dan duit.
Jadi pertama dia ngerucutnya intinya ke hobi dulu. Hobi disambungin ke passion, passion disambungin ke duit. Nanti kan itu kayak kalau dulu matematika ingat ya, ada lingkaran, ada irisan, tengah-tengahnya itu ikigai. Hobi dapat, passion dapat, duit dapat. Nah, itu yang sebaiknya dilakukan kalau pengen dapat semuanya. Hobi, passion, uang duit, dapat. ya. Di lingkaran-lingkaran itu kan beririsan. Di irisan itu bidang apa ketemu kan di situ itu kalau dilakukan itu ya passion dapat, duit dapat. Namanya ikigai itu. Tetapi untuk bisa mencakup 3 hal itu semua, itu caranya bagaimana? Kan tidak semua orang bisa dikatakan beruntung ya passion bisa dapat uang. Untung-untungan kalau uangnya besar begitu jumlahnya. Plus apa tadi passion, kemudian hobi dan juga uang. Itu bagaimana Mas? Kira-kira supaya bisa mencakup ketiganya ya. Tapi tidak harus seperti itu, cuma alangkah lebih baik ya bisa mengejar passion dan karir dan uang juga tadi. Nah itu prosesnya memang butuh waktu. Kalau ini saya menyontohkan saya sendiri aja. Saya dulu waktu kuliah itu udah siaran di radio. Saya waktu itu mengira passion saya adalah siaran waktu itu. Waktu siaran radio ya? Iya. Terus berjalan ke sini ternyata kok saya ada satu titik yang saya stuck. Kok gini-gini aja. Nah itu setelah berapa lama Mas menyadari kalau saya stuck di sini? Hampir 5 tahun. Sayangnya hampir 5 tahun. Harusnya jangan terlalu lama ya. Apakah cukup lama ya untuk menggali passion atau jati diri kita? Itu memang selama itu tergantung pribadi masing-masing. Nah itu adalah, ini saya jadi buka umur saya ya. Dulu itu nggak kayak sekarang nggak ya. Harus kapan. Dulu itu informasi agak sulit. Dulu kan medsos masih Facebook katakanlah. Betul. Kalau sekarang kan banyak buku buku online jadi banyak bacaan. Jadi dulu itu kita nggak sadar kalau kita itu sebenarnya jalan di tempat kita nggak sadar. Tapi setelah sejalannya waktu, banyak bacaan, kita baru sadar ternyata ada yang lebih dari ini. Dan passion saya sekarang adalah bukan siaran lagi. Kalau jurnalis bukan, tapi lebih ke berbagi. Atau saya suka kalau ketika saya nyampein sesuatu ke orang, mungkin bahasa gampangannya ngajar ke orang, kemudian saya nggak berharap dia bisa, karena dia bisa atau enggak kan bukan urusan kita. Tugas kita adalah memberikan yang kita punya. Dia bisa ya alhamdulillah, dia nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Nah ketika dia bisa dan lebih bagus dari saya, itu saya kayak seneng banget. Dan ini nggak tahu kenapa, ini percaya nggak percaya, ketika saya nyampein sesuatu, ngasih sesuatu, bukan uang ya, dalam bentuk ilmu atau apa, dia bisa, terus nggak tahu beberapa hari yang akan datang itu saya kayak ada yang nelpon minta tolong bantuin kelas ini, kelas itu. Jadi istilahnya bantuinnya dia, gajinya bukan dari dia, dari yang lain. Dan itu saya beberapa kali menemui hal kayak gitu. Jadi akhirnya saya percaya nggak percaya ya percaya itu. Bahwa menyadari hal yang sebetulnya apa sih yang saya inginkan dalam hidup ini. Walaupun berarti memang tadi Mas Tian di awal menyampaikan passion penting ya dalam karir. Tetapi terkadang tidak harus ya Mas ya, tidak harus mengikuti passion terkadang, atau kita menggali passion atau apa yang kita inginkan sesungguhnya itu cukup lama, bisa cukup lama ya, bahkan setelah mungkin LViewers merasakan saat ini sudah menjalani karir tertentu, wah ini passion saya, terus tiba-tiba 2-3 tahun kemudian baru menemukan ini passion saya yang sebetulnya. Transisi passion tuh adalah hal yang normal ya Mas ya? Sangat normal, jadi saya kira jadi passion tuh bisa lebih dari 1-2? Biasanya passion tuh hanya mungkin satu atau mengkerucut 1-2, tapi ini setelah saya juga baca-baca ternyata passion itu bisa berubah-ubah, tapi berubahnya nggak sangat jauh ya, tapi kan bidangnya maksudnya yang tidak sangat jauh atau bidangnya bisa jauh, tapi isi benang merahnya betul. Jadi kayak intinya begitu. Kalau misalnya siaran kan kita nyampein informasi kan. Kalau kita ngajar kan sama, nyampein informasi, tapi bedanya kalau siaran bener-bener mungkin entertain, tapi kalau ngajar lebih ke gitu. Kita harus pastikan ilmunya ada, nah kayak gitu edukasinya. Nah itu saya nyaman di edukasi, maksud saya mau bilang itu tadi. Nyaman di edukasi. Saya belum menemukan katanya. Berarti sebelumnya bisa dibilang background hukum ya, S2 hukum, kemudian pernah jurnalis, dan sekarang menemukan akhirnya edukasi. Betul. Hukum, jurnalis, edukasi. Ya memang di dunia yang berjauhan ya, tetapi benang merahnya adalah memberikan informasi. Betul. Hukum kita memberikan informasi. Litigasi dan segala macamnya. Kemudian kalau jurnalis kita menyampaikan informasi ke masyarakat untuk memberikan informasi yang akurat ya begitu. Kemudian kalau edukasi ya, edukasi kita kepada orang-orang ingin belajar untuk menyampaikan jawaban atau informasi yang tepat begitu. Nah sedikit, saya kan dulu juga mantan jurnalis ya, sedikit sharing di sini Mas. Ini juga ada hubungannya sebagai praktisi komunikasi juga, benang merahnya dalam memberikan informasi. Saya pengen Mas Tian memberikan informasi dong ke LViewers, bagaimana sih supaya bisa, kan pasti sudah terbiasa tampil di depan umum ya, di bidang hukum, jurnalis, dan juga edukasi tentunya. Untuk bisa memiliki karisma begitu, atau memiliki performa yang berwibawa gitu, gimana Mas? Ada tipsnya nggak?
Apakah harus kaku, formal, atau dengan bahasa santai tapi supaya tetap dapat wibawanya itu bagaimana menurut Mas Tian? Kalau wibawa itu lebih ke attitude, selama dia attitude-nya bagus. Attitude. Tapi dia cengengesan, terus dia sukanya ketawa, dia akan dihormati orang. Karena orang menilai dia itu orangnya baik, dia ngehargain orang. Meskipun jadi petakilan sedikit, banyak tingkah nggak apa-apa nih. Banyak tingkah, tapi kan tingkah yang maksudnya nggak, kadang-kadang kalau orang sekarang bercandaan sekarang kan orang bercandanya kadang-kadang bercandaan yang sara atau apa, kan orang nggak suka. Tapi kalau dia bercandanya lucu, bawa suasana enak, otomatis wibawanya dapat. Jadi kalau menurut saya wibawa itu bukan berarti dia harus berdiri tegap, ngomongnya harus pakai suara diafragma, enggak. Tapi diafragma lebih ke attitude dia. Ketika dia attitude-nya baik, apapun profesi dia, mungkin dia stand up komedian sekalipun, banyak stand up komedian yang dihormati karena salah satu contohnya mungkin kalau stand up komedian saya kurang ngikutin ya namanya siapa. Tapi mungkin Mas Panji. Orang kalau misalnya lihat Mas Panji kan bukan dia bukan seorang komedian, tapi dia orang berwibawa, padahal dia komedi sebenarnya. Tapi biasanya humoris dan wibawa itu hal yang jauh ya, bertolak belakang gitu sifatnya. Tapi ternyata bisa ya menurut Mas Tian ya, berarti bisa banget. Tidak harus formal yang kaku, saat ini saya gini, itu kayak seolah-olah jaim sekali. Betul. Ya, malah menciptakan batasan antara kita dengan lawan bicara. Berarti memang itu ya tipsnya ya, supaya untuk berwibawa adalah attitude. Berarti nomor satu, itu paling penting yang harus kita tetap jaga betul. Apapun karakter tetap dikeluarkan seperti biasa, tidak masalah, yang penting attitude itu tetap harus dijaga. Oke, satu lagi saya pengen tahu nih, mungkin untuk viewers juga, kalau dalam dunia jurnalis, ini sedikit flashback ke jurnalis nggak apa-apa, karena kan memang masih ada benang merahnya. Saya sering dengar istilah kalau misalnya pengen belajar public speaking, atau mungkin jadi dosen juga, edukasi segala macam, apakah itu bisa learning by doing atau harus ada sekolahnya dulu? Ada beberapa teman yang bilang juga nggak perlu sekolah kok, langsung aja learning by doing, tapi nanti hasilnya tidak maksimal. Kalau menurut Mas Tian gimana itu? Nah ini saya juga sempat mengalami hal ini, jadi semuanya udah jalan dulu aja, tapi ternyata sebelum kita jalan kayak orang lari ya, sebelum orang lari pasti ada pemanasan dulu, ada ancang-ancang dulu. Nah ancang-ancang pemanasan itu yang saya anggap belajar. Kita nggak mungkin kayak misalnya kita bikin konten YouTube, learning by doing aja bikin dulu, nggak tahu apa kontennya dibikin, tapi di situ ada proses kita harusnya riset dulu. Nah itu dia, riset itu yang kadang disepelekan atau dikesampingkan. Jangan lo viewers ya. Itu yang saya anggap akhirnya riset itu sama dengan learning sebenarnya. Kita riset kan baca. Betul. Kita baca kan akhirnya kita tahu kita harus bikin konsep apa. Jadi istilahnya kalau orang learning by doing itu, kalau dia pakai riset dulu, sebenarnya dia nggak learning by doing, tapi dia belajar dulu. Cuman mungkin belajarnya nggak di kampus, tapi dia baca buku sendiri, dia lihat tutorial sendiri, seperti itu. Iya, riset itu sangat penting, yang terkadang, tapi risetnya pun juga harus riset mendalam ya. Semakin mendalam akan nantinya pada saat eksekusi gitu, seperti sebelum kita YouTube ini kan juga pasti saya juga harus riset juga viewers, misal untuk tema selanjutnya mungkin Mas Tian juga dalam bidang edukasi yang sekarang saat ini dijalani, sebelum mengajar kepada murid-murid atau audiens ya, itu mempersiapkan materi. Biasanya mempersiapkan materi itu butuh berapa hari Mas? Atau hari H juga? Kalau ngajar itu kan mahasiswanya beda, mata kuliahnya sama. Jadi sebenarnya saya bikinnya bisa dibilang setahun sekali, ditambahin dikit-dikit kayak gitu. Materinya sama ya, betul gitu. Karena dosen ya. Mata kuliah apa tadi Mas yang disampaikan? Hukum, tapi hukum media. Karena kan hukum media ya? Betul, hukum media sama pengantar hukum awal itu. Pengantar hukum awal. Jadi sekarang Mas Tian tetap tidak lepas dari passion ya, memberikan informasi kan Mas Tian, tapi karirnya mungkin bisa berubah-ubah, namun passionnya tetap ada, itu memberikan informasi. Mungkin itu informasinya bisa bermanfaat ya buat viewers. Jadi passion dan karir itu adalah hubungan yang cukup penting. Tidak harus mengikuti passion, tetapi alangkah baiknya apabila kita mengikuti passion saat bekerja, itu akan bisa menciptakan hasil yang optimal, bisa memberikan yang terbaik. Dan jangan lupa juga untuk selalu melakukan riset. Jangan langsung learning by doing. Itu tidak salah kok viewers, tetapi alangkah lebih baiknya jika kita melakukan riset dulu atau belajar terlebih dahulu. Jadi tidak asal-asalan gitu. Terima kasih Mas Tian buat waktunya, mudah-mudahan ketemu lagi. Terima kasih banget. Untuk YouTube channelnya apa? Punya juga loh Mas Tian ini. YouTube channel itu punya anak saya, Patih Prabu TV, tapi di Instagram saya Oktian, OCTIAN. Bisa di-follow, YouTube channelnya juga bisa di-subscribe. Itu YouTube anak-anak tapi edukasi juga sebenarnya. Iya, edukasi semua. Pokoknya kalau untuk Mas Tian, saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan juga
Bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Siap, ya. Sama-sama Elisa. Jangan lupa untuk all viewers like, comment, dan subscribe di YouTube channel aku Elisa Widya. Dan untuk tema-tema berikutnya boleh share di kolom komentar aku Elisa Widya. Bye, thanks for watching.